sudah siap saya berdiskusi coaching pada malam hari ini? Insya Allah siap, Bu. Baik. Assalamualaikum Pak Suwaib, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Damiati. Alhamdulillah kabar baik, Bu. Ibu bagaimana kabarnya, Bu? Alham ya alhamdulillah Pak, saya ikut senang mendengarnya kabar Bapak baik-baik. Oh iya tadi Bapak ada chat di WA ya Pak? Maaf baru buka Pak, ada baru baca ini, ada yang mau diceritakan ke saya? Iya betul, Bu. Tadi sempat saya chat ya. Itulah, Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah ini, Bu, ya. Namun saya bingung mau ceritakan kepada siapa gitu kan. Nah, kira-kira apakah Ibu ada waktu sebentar? Mohon maaf ya, Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukannya pada malam hari ini. Insyaallah ada waktu Pak, jangan sungkan Pak, Bapak tidak mengganggu kok. Iya, alhamdulillah, Bu, kalau terima kasih, Bu, sebelumnya. Jadi begini nih, Bu, beberapa hari yang belakangan ini, Bu, yang lalu kan saya sering, tidak nyaman, Bu, pikiran saya nggak bisa tenang gitu. Oh, jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu, Pak? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita nanti ini? Saya sih berharap, Bu, akan mendapatkan, suatu ketenangan setelah, saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Ibu. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bapak dapatkan? Saya berharap, juga akan mendapatkan solusi, Bu, dari masalah yang saya hadapi ini, Bu. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya, Pak. Amin ya robbal alamin. Amin. Jadi permasalahannya seperti apa, Pak? Silahkan diceritakan. Seperti ini, Bu, Ibu tahu kan si, anak kelas, 10 ATP, si Bayu Suryaningrat, Bu? Beberapa hari yang lalu itu waktu itu saya sempat keluarkan dia, Bu, dari kelas saya. Oh, iya saya tahu, tapi bagaimana bisa ya, Pak? Lalu kira-kira apa yang membuat Bapak keluarkan Bayu dari ruangan kelas? Begini, Bu, ya, waktu saya mengajar ya, waktu itu Bayu ini ngobrol terus sama temannya. Jadi saya tegur. Nah, ini sudah ketiga kalinya, tapi malah dia cuek, Bu. Itulah saya suruh keluar kelas saja, karena menurut saya kan itu bisa mengganggu temannya yang lain belajar, gitu. Oh, begitu, Pak. Menurut Bapak, kira-kira apa yang menyebabkan Bayu ngobrol terus di kelas, Pak? Nah, itu dia, Bu. Mungkin dia sih tidak suka ya atau bosan dengan, metode yang saya gunakan pada waktu itu. Hmm. Maaf, Pak, metode mengajar yang bagaimana ya, Pak? Coba Bapak ceritakan metode yang Bapak gunakan dalam mengajar. Belakangan ini kan saya sering menggunakan, metode ceramah sih, Bu, ya, untuk mengejar materi. Karena, saya juga, ini materinya agak lambat. Ya sudah saya target, jadi karena terus terang, Bu, sering saya meninggalkan kelas mereka untuk mengerjakan tugas tambahan yang diberikan kepala sekolah. Jadi makanya tuh kemarin, aduh ngebut saya, Bu. Oh, lalu menurut Bapak, metode mengajar yang bagaimana bisa membuat Bayu suka atau tidak bosan lagi di kelasnya Bapak? Kalau menurut saya sih, Bu, Bayu menginginkan metode belajar yang membuat dia mungkin lebih semangat lagi kali belajar ya, tidak bosan di kelas. Wah, saya sependapat dengan Bapak ini. Lalu menurut Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bapak nantinya itu semangat dan tidak bosan lagi pada pembelajaran yang Bapak berikan? Kalau menurut saya sih, Bu, mungkin pembelajarannya itu harus, berpusat pada murid ya, biar murid diminta untuk aktif dalam, pembelajaran, kemudian mungkin juga ada ice breaking, Bu, ya, supaya lebih suasananya lebih cair, lebih membangkitkan semangat, ataupun juga mungkin ada games, Bu, ya, permainan, biar anak-anak juga lebih murid-murid juga lebih senang dan tertantang. Apakah ada yang lain lagi Pak untuk mengatasi Bayu ini dalam pembelajaran yang Bapak berikan?
Mungkin saya akan gunakan pendekatan, segitiga restitusi, Bu, yang kemarin kita telah, dapatkan dalam, kegiatan CGP kan, Bu, ada segitiga restitusi itu mungkin, supaya membantu bayi menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya, setelah berbuat salah tadi, Bu. Masya Allah, Pak. Luar biasa ide Bapak itu. Saya senang mendengarnya. Terima Lalu kasih. Pak, mengenai tugas tambahan dari Bapak kepala sekolah, menurut Bapak bagaimana cara mengatasinya agar tidak mengganggu jam mengajar Bapak di kelas lagi? Nah itu dia, Bu, kalau menurut saya sih, saya harus dapat mengelola waktu kali, Bu, jadi ada manajemen waktu kali, Bu, ya, di sini. Pengelolaan waktu yang seperti apa itu ya, Pak? Misalnya gini, yang pertama itu mungkin saya harus, tahu jadwal mengajar, sehingga saya bisa siap sebelum masuk kelas. Kedua, mungkin saya bisa menetapkan, skala prioritas. Nah, maksudnya di sini prioritas pekerjaan mana yang harus saya utamakan dan selesaikan terlebih dahulu, mungkin seperti itu, Bu, ya. Iya, bagus sekali itu, Pak. Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini, Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja tentang mengajar Bapak, supaya bisa sama-sama dikerjakan bersamaan dengan tugas tambahan yang mungkin, diberikan oleh Bapak kepala sekolah. Iya, betul sekali, Bu, itu yang saya harapkan, mudah-mudahan sih, Bu, bisa saya, lakukan seperti itu. Iya, Pak, tetap semangat. Jadi Semangat, Bu. selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bapak selanjutnya? Nah, saya sih punya niat, Bu, untuk memanggil Bayu terlebih dahulu untuk melakukan, pendekatan, segitiga restitusi tadi, Bu, yang saya sampaikan di awal. Iya, sebuah rencana yang sangat bagus, Pak. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Iya, Bu, saya berencana juga akan membuat, pengelolaan waktu ya, dalam mempersiapkan pembelajaran, dan menyelesaikan tugas tambahan saya, sebagai, yang diamanahkan kepada kepala sekolah. Jadi semuanya balance, kedua-duanya, bisa berjalan, beriringan dengan baik. Baik, Pak. Terus kemudian, bagaimana dengan ketercapaian materi yang Bapak targetkan di awal tadi ya, Pak? Nah, iya, Bu, setelah ini saya akan mulai untuk, mengekstrak ya atau menyederhanakan, materi pelajaran yang saya akan berikan. Maksudnya saya mencari materi yang esensial, Bu, ya, dan mengefektifkan, mungkin metode mengajar ya, yaitu lebih mengefisiensikan pelaksanaan, dari metode mengajar yang saya gunakan nanti, Bu. Subhanallah, luar biasa, Pak. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat-sangat bagus, Pak. Saya setuju dengan ide itu. Terima kasih, Bu Demati. Wah, alhamdulillah, syukurlah, Bu, kalau, jadi saya sekarang sedikit merasa lega lah, Bu, bisa sharing bersama Ibu. Ya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Pak. Pada akhirnya Bapak sudah merasa lega. Dan dari sini juga saya, belajar banyak, tentang solusi-solusi yang, Bapak sudah, ketemukan di sini dan terus dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, apakah ada komitmen yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Terus batasan deadline-nya, waktunya itu apakah ada begitu Pak, Bapak rencanakan? Ya, betul, Bu Damiati. Jadi gini, mengenai hal itu secepatnya ya saya harus akan eksekusi, Bu, gini kan. Saya secepatnya akan memanggil Bayu untuk menyelesaikan masalahnya, karena kalau dibiarkan berlarut kan juga tidak baik, Bu, ya. Jadi saya akan melakukan segitiga restitusi, kemudian, saya harus konsisten terhadap, memilah, prioritas pekerjaan, yang harus segera saya selesaikan, kemudian nanti menggunakan metode mengajar yang sesuai, serta lebih, menyederhanakan materi. Maksudnya saya memilih materi yang esensial gitu, Bu. Iya Pak. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak tersebut? Nah, itu dia, Bu, terkait masalah ini juga sih masih dalam pikiran, mungkin saya akan berusaha berkomunikasi dulu kali, Bu, ya, dengan teman-teman guru serumpun, mata pelajaran.
Sehingga barangkali kan kami bisa sama-sama saling berbagi pengalaman terkait penerapan metode mengajar, Bu. Wah, ini juga ide yang bagus, Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Pak, dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya, amin amin ya rabbal alamin, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, atas waktunya, baik saran maupun masukannya, sehingga saya sekarang ini merasa agak enakan, Bu, ya, dan lega. Semoga kita nantinya menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid kita, Bu, ya. Amin, Pak. Iya, Pak, sama-sama. Jadi ini saya mohon maaf, Bu, ya, kebetulan saya juga ini lagi ada, kegiatan, lain, ada pekerjaan yang harus saya selesaikan ya, pada malam ini. Mohon maaf, Bu, ya, terima kasih banyak sekali lagi. Iya ya, Pak, silahkan, Pak. Iya, Bu, terima kasih, sama-sama. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali, Pak. Oke, selesai, Bu, ya. Berarti kasus kedua selesai, Bu, ya, untuk, Ya, kegiatan coaching kita ini. Oke, baik. Mohon umpan balik dari Bapak selanjutnya siap. terhadap coach yang saya berikan. Oke, terima kasih, Bu, ya. Dari kegiatan coaching tadi, setidaknya memberikan gambaran, Bu, ya. Ini kan meskipun sebenarnya hanya sebuah simulasi gitu kan, tapi ini bisa membuat, kita ya, membayangkan atau memberikan gambaran, terkait seperti apa penerapan coaching yang akan kita laksanakan. Nah, tadi ini kan sudah apa, kegiatannya sudah sesuai dengan alur, Tirta itu sendiri, Bu, kan dari awal ada tujuan, kemudian, tadi juga kita dari tujuan itu nggak salah Ibu menggali untuk mengidentifikasi, masalah dari coaching, itu sendiri, Bu, kan. Nah, dari identifikasi masalah tadi sehingga, eee, dibuatkan sebuah rencana, dan pada akhirnya aksi nyatanya akan, menjadi sebuah tanggung jawab untuk dieksekusi rencana tersebut. Seperti itu, Bu. Jadi, melalui kegiatan ini memberikan gambaranlah, terkait, seperti apa coaching itu, dilaksanakan. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih.